الحجة يا رسول سلام عليك يا ربيع عاشا درجي أهل بيت المصطفى تهريهم أمان الأرض فالذاكري يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول من عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول عليك يا رفيع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini di waktu maghrib yang penuh dengan keberkahan ini kita semua masih ditakdir oleh Allah Ta'ala untuk dapat duduk ada di dalam masjidnya Allah Ta'ala sambil kita niat iktikaf, kita thalabul ilmi at-tafaqquh fid din, mempelajari ilmunya Allah Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menuntun seluruh anggota badan kita untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Amin amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di dalam bulan Syawal. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan ada di bulan Ramadan, kita diperjumpakan sama Allah Ta'ala dengan bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan di mana, coba ini diam dulu nih, coba diam dulu. Kalau ada ilmu disampaikan jangan ada yang bicara. Ini yang diomongkan bukan politik, bukan cerita dongeng, tapi yang diceritakan hadisnya Nabi SAW. Nah, coba saya minta yang lagi bicara diam dulu. Iya. Di bulan Syawal ini para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada satu adat istiadat yang dibuat oleh para alim ulama, yaitu adalah adat istiadat halal bil halal. Halal bil halal ini adalah merupakan salah satu adat istiadat yang tidak dikenal pada zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW tidak ada yang namanya halal bil halal. Akan tetapi tidak setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu jelek.
Tidak setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu adalah perbuatan yang tidak bagus, tidak. Tapi halal bihalal itu walaupun di zaman Nabi tidak ada, tapi halal bila halal itu intisarinya diambil daripada syariatnya Nabi SAW. Mungkin makna daripada halal bila halal itu saling halal menghalalkan kesalahan, saling memaafkan kesalahan, saling minta maaf dan juga saling memberi maaf. Nah, saya mau tanya, orang memberi maaf itu sifat terpuji apa betul? Memberi maaf itu adalah sifat terpuji. Bahkan yang namanya memberi maaf itu adalah sifat yang dicintai sama Allah Ta'ala. Kita selama di bulan Ramadan sering membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwah. Kita selama di bulan Ramadan sering baca doa, ya Allah, engkau ini adalah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau itu cinta dengan yang namanya sifat pemaaf. Nah, jadi orang itu kalau pandai-pandai memberi maaf, maka itu tanda kalau orang itu dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya manusia itu supaya dia selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kita kepengen apa mbatan dunia akhirat selamat? Ibu-ibu kepengen apa mbatan dunia akhirat selamat, Bu? Nah, kalau kepengen selamat dunia dan akhirat, itu ada dua tali, yang mana dua tali ini jangan sampai terputus. Dua tali ini yang mana kalau kita pegang erat-erat, jangan sampai dua tali ini terputus. Kita jaga sebenar-benarnya, maka kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Apa itu dua tali? Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Tali yang hubungannya kepada Allah Ta'ala. Nah, kita ini manusia, Allah Ta'ala ciptakan kita ada di dunia, ada dua tali ini. Tali yang pertama hubungannya adalah kepada Allah Ta'ala. Apa maknanya hablum minallah? Tali yang hubungannya bersambung kepada Allah Ta'ala. Kita kerjakan perintahnya Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah. Kalau Allah Ta'ala perintah, kita kerjakan. Kalau Allah Ta'ala larang, kita tinggalkan. Tidak usah komentar, tidak usah kenapa kok Allah Ta'ala melarang perbuatan seperti ini. Tidak. Apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apa yang dilarang sama Allah Ta'ala kita tinggalkan. Itu namanya hablum minallah. Ini yang pertama. Kemudian tali yang kedua yaitu adalah hablum minan nas. Apa itu hablum minan nas? Hablum minan nas ini adalah tali hubungan kita antar sesama. Tali hubungan kita antar sesama hambanya Allah Ta'ala. Tali hubungan antar manusia, ini hablum minan nas. Maaf, orang kalau mau selamat dunia akhirat, dua tali ini jangan sampai putus. Jangan mentang-mentang ahli ibadah, jangan mentang-mentang meninggalkan kemaksiatan, tapi dia hablum minan nasnya bermasalah. Jangan dikira orang ini akan selamat di dunia dan di akhirat, tidak akan selamat. Sebaliknya juga orang itu kalau hablum minallahnya bermasalah, tapi hablum minan nasnya baik, sama orang baik, suka bantu orang, tidak pernah dolim sama orang, tapi hubungan sama Allah Ta'ala jelek, jangan dikira orang ini juga akan selamat. Tidak. Yang selamat dua-duanya dijaga. Hablum minallah dijaga, hablum minan nas dijaga. Cuma maaf, ini perlu diperhatikan. Dari dua tali ini, tali yang hubungannya antara kita dengan Allah Ta'ala, dengan tali yang kedua hubungannya antar sesama, saya mau tanya, yang paling mengkhawatirkan yang mana ini? Kalau dilanggar itu yang paling mengkhawatirkan yang mana ini? Kalau dilanggar yang paling mengkhawatirkan yang mana ini? Hablum minallah atau hablum minan nas ini? Yang paling mengkhawatirkan kalau dilanggar hablum minan nas. Ya, tapi maksudnya bukan jangan sampai berarti hablum minallah enggak usah, enggak apa-apa, enggak, ya tetap sama wae itu. Tapi kalau dua hal ini, dua tali ini yang paling mengkhawatirkan kalau dilanggar hablum minan nas. Kenapa? Sebab perlu diperhatikan. Kalau hubungannya kita kepada Allah Ta'ala, Allah niku rahim, Allah niku maha rahmat. Nggih napa mboten? Kalau hubungannya adalah kita dengan Allah Ta'ala, Allah itu maha pengampun. Kita kalau jatuh di dalam perbuatan maksiat, melanggar larangannya Allah Ta'ala,
maka cukup kita kembali kepada Allah, nangis di hadapan Allah, tobat, dosanya diampuni apa mboten? Diampuni. Tapi kalau hablum minan nas, tidak cukup tobatnya sama Allah Ta'ala. Ada orang dia hablum minan nasnya bermasalah, suka dolim sama orang, lisannya suka mencaci tetangga, lisannya suka fitnah tetangga. Zaman sekarang kathah napa mboten? Kathah sangat. Masya Allah, orang itu didolimi, suka berbuat dolim. Nah niki hati-hati. Orang kalau suka berbuat dolim, hubungan antar sesama ini kalau dia tobat sama Allah Ta'ala tapi tidak dapat maaf dari orang yang didolimi, tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai-sampai ada ucapan seorang tabi'in, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu mengatakan, kalau misalnya ada perbuatan dosa, kalau misalnya ada perbuatan dosa itu 70 dosa, 70 kali, yang dosa itu hubungannya langsung murni kepada Allah Ta'ala, itu jauh lebih ringan dibandingkan satu dosa yang hubungannya dengan makhluk. 70 dosa, 70 banding 1 niku sebanding napa mboten? 70 banding 1 niku sebanding napa mboten? Tidak sebanding. Tapi dikatakan sama Imam Sufyan Ats-Tsauri, 70 dosa yang hubungannya langsung kepada Allah Ta'ala itu jauh lebih ringan di hadapan Allah ketimbang satu dosa yang ada hubungan dengan makhluk. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ini. Ya. Makanya pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau sedang duduk dengan para sahabat, Nabi itu beliau bertanya, ya, manil muflis, man huwal muflis. Nabi bertanya, para sahabat, kalian tahu enggak siapa itu orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang pailit? Siapa itu orang yang rugi? Para sahabat mereka menjawab, ya Rasulullah, man la dinar wala dirhamalah. Orang yang bangkrut, orang yang tidak punya dinar, orang yang pailit, jatuh bangkrut, orang-orang yang tidak punya harta sama sekali, la mata'alahu, tidak punya barang dagangan. Kata para sahabat, Nabi beliau mengatakan itu bukan orang yang bangkrut. Kalau misalnya ada orang dia punya toko, tokonya kobong, barang dagangannya habis ludes, uang modalnya habis ludes, sak kasirnya gosong sedaya misalnya, niku kata Kanjeng Nabi bukan orang yang rugi, bukan orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah. Maka para sahabat tanya, siapa ya Rasulullah orang yang bangkrut itu siapa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, orang yang bangkrut yaitu adalah mayyatillaha bisolatih wasiyamih. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika kelak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bawa pahala sholat banyak, dia bawa pahala puasa banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, umrohnya banyak, hajinya banyak. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasyatama hadza, akan tetapi orang itu suka mencaci saudaranya, wa qadzafa hadza, dia suka menuduh zina kepada saudaranya, dia suka berbuat zalim kepada saudaranya. Maka kata Nabi, ketika itu orang yang berbuat zalim yang banyak pahalanya tadi itu, pahalanya diambil sama Allah Ta'ala seukuran kezalimannya, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi. Orang yang berbuat zalim pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Iya. Satu persatu diambil sama Allah Ta'ala seukuran kezalimannya. Semakin banyak zalimnya berarti semakin banyak pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Berarti kalau saya mau tanya, orang yang zalim sama terzalimi, itu yang untung yang mana itu? Orang yang zalim sama orang yang terzalimi itu yang untung yang mana itu? Nah, yang terzalimi. Tapi pernah ngelihat apa mboten orang dizalimi matur suwun? Orang dizalimi jazakumullah khair, terima kasih. Pernah ngelihat napa mboten niku? Niku janjane orang nih zalim sama kita, kita pantas terima kasih sama dia. Kenapa? Ketika itu kita dapat untung. Apa untung yang kita dapatkan? Kelak di hari akhir Allah Ta'ala itu akan mengambil pahalanya orang yang berbuat zalim kepada kita, diberikan kepada kita.
Semakin orang berbuat zalim, semakin pahalanya itu diambil sama Allah Ta'ala. Nabi katakan diambil pahalanya satu persatu sampai akhirnya pahalanya habis ludes. Sampai akhirnya pahalanya habis ludes. Sholatnya banyak, zakatnya istiqomah, puasanya banyak, baca Qur'annya banyak, tapi zalimnya juga tidak kalah banyak. Ngerasani orang tidak kalah banyak, mitnah orang tidak kalah banyak. Pahalanya dibagi sama Allah Ta'ala kepada orang itu dia zalimi sampai pahalanya ludes. Setelah pahalanya ludes, ternyata kezalimannya masih banyak. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya bagaimana? Dosanya orang yang terzalimi diambil sama Allah, ditimpakan kepada orang yang zalim. Masya Allah, itu bangkrut bener enggak itu orang itu? Sudah pahalanya habis ludes, ditimpai dosa lagi sama Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min. Ini orang yang suka berbuat zalim. Makanya hati-hati ini. Mau sholatnya banyaknya seperti apa, mau ibadahnya itu banyaknya seperti apa, tapi kalau zalimnya juga banyak, itu adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, sampai-sampai juga pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diceritai sama satu orang, ya Rasulullah, ada seorang wanita muti'ah, ada seorang wanita ahli taat ya Rasulullah, shaimatan nahar, qaimatan lail. Ini wanita Masya Allah ibadahnya setiap pagi, setiap hari puasa, tidak pernah tidak puasa kecuali hari-hari yang diharamkan. Jadi puasanya bukan Senin Kemis, bendino. Puasanya bukan puasa Daud 2 hari sekali, tapi setiap setiap hari. Kemudian ya Rasulullah, qaimatul lail, ini wanita juga luar biasa, kalau malam tidak pernah tidur. Kalau malam tidak pernah tidur ya Rasulullah, qiyamul lail, ibadah kepada Allah Ta'ala. Berarti 24 jam ibadah. Nggih napa mboten? Niki luar biasa napa mboten? Jenengan kalau ngelihat ada orang seperti ini niki luar biasa napa mboten? Ben dina puasa, ben malam qiyamul lail, ndak pernah tidur. Jadi sholat subuh sholat isya, sholat isya langsung napa niku? Qiyamul lail sampai subuh. Niku setiap malam. Nek siang puasa. Cuma kata sahabat wa tu'dhi jiranaha. Akan tetapi ya Rasulullah, niku wanita suka ganggu tetangganya. Dia suka zalim, dia suka hasud kepada tetangga, dia suka ngerasani tetangga, suka ngadu domba antar tetangga. Masya Allah, dia suka ganggu tetangganya ya Rasulullah. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, beliau berkomentar, hiya finnar. Itu wanita tempatnya di neraka. Itu wanita tempatnya di mana? Di neraka. Padahal ahli ibadah napa mboten? Ahli ibadah, karena suka ganggu tetangganya, Nabi katakan tempatnya di neraka. Nah, coba niki perhatikan, niki lah danger untuk kula jenengan niki. Niki lah napa niki? Danger untuk kula napa? Kula jenengan. Nabi katakan tempatnya di neraka, padahal setiap hari puasa, setiap malam qiyamul lail. Lah nyuwun sewu, nek awak dhewe ibadahe pripun niki? Puasa ben dina napa ben Ramadan nggih? Nah, kalau jenengan puasa ben Ramadan, bukan ben dino. Kalau Senin Kamis tidak puasa. Ya, kalau qiyamul lail kapan kita? Apa setiap malam qiyamul lail? Belum tentu juga. Wis ibadahnya ndak ada, ganggu tetangga atau suka zalim. Lah kira-kira celaka apa mboten? Lah niki yang ahli ibadah ben dino puasa, ben malam qiyamul lail, suka ganggu tetangga, Nabi katakan tempatnya di neraka. Lah pripun nek misalnya ada orang wis ibadahnya sithik, wes ibadahnya ndak ada, suka zalim lagi, wal iyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Nah, iya. Jadi hablum minan nas ini jangan dikira perbuatan yang remeh. Ya, jangan dikira perbuatan yang remeh. Berapa banyak orang itu dia masuk ke dalam api nerakanya Allah karena lisan yang dia tidak jaga, dia mengucap suatu ucapan yang membuat hati saudaranya menjadi geloh, yang membuat hati saudaranya itu menjadi sakit hati. Itu berapa banyak orang masuk neraka karena sebab seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Hablum minan nas.
hubungan kita dengan para manusia kepada para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ismah yusmah lak." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ismah yusmah lak." Kasih maaf kepada orang, maka kamu akan dimaafi oleh Allah taala. Berikan maaf kepada orang yang berbuat salah, maka kamu nanti akan dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan orang yang suka memberikan sifat pemaaf. Orang yang suka memberikan sifat pemaaf, maka nanti akan masuk ke dalam surganya Allah taala. Orang yang dia suka memberikan maaf, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat, maka subhanallah ketika itu Nabi itu tersenyum, Pak. Nabi itu tersenyum, tertawa. Cuma nyuwun sewu, Nabi itu kalau tertawa dhihkuhu tabassum. Nabi itu kalau tertawa tersenyum lebar. Itu tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat, Nabi itu diam sejenak kemudian tersenyum lebar, tertawa itu Rasulullah. Para sahabat mereka heran, apa yang buat Nabi itu tertawa? Tidak ada orang yang berbicara lucu, tidak ada kejadian yang membuat tertawa. Kok tiba-tiba Nabi tertawa? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita kepada para sahabat, para sahabatku, yang membuat saya tertawa baru saja Allah taala itu menampakkan ada di hadapanku ada dua hamba yang saling berseteru. Ada dua hamba yang saling berseteru. Berseteru niku napa? Napa berseteru niku napa? Cekcok, saling tuntut menuntut. Ada dua hambanya Allah taala itu saling tuntut menuntut, kata Nabi. Nabi katakan orang yang pertama orang yang terzolimi, orang yang kedua orang yang berbuat dolim. Ini dua orang saling berseteru di hadapan Allah taala. Ketika itu Nabi mengatakan orang yang didolimi bilang sama Allah taala, ya Allah, ini saudaraku namanya fulan, ini keluargaku namanya fulan, wahai ya Allah, dia suka berbuat dolim sama saya minta keadilannya. Maka seperti yang Nabi katakan di dalam hadis tadi, orang yang dolim pahalanya diambil, seukuran kedolimannya dikasihkan kepada orang yang terdolimi. Diambil pahalanya dikasihkan kepada orang yang berbuat yang didolimi. Setelah dikasihkan sama Allah Ta'ala kepada orang yang didolimi, orang yang didolimi masih nuntut, ya Allah dia pernah memfitnah saya, diambil lagi pahalanya sama Allah Ta'ala. Satu persatu dituntut sama Allah Ta'ala sampai pahalanya habis ludes. Setelah pahalanya habis ludes, ketika itu orang yang didolimi itu masih nuntut, ya Allah kedoliman ini masih ada, ini saudaraku ini, ya Allah saya minta keadilannya. Allah Ta'ala berkata, hambaku, ini saudaramu yang suka berbuat dolim sama kamu, pahalanya sudah kamu ambil semuanya, habis semuanya, kamu mau minta apa lagi sekarang? Kata Allah Ta'ala, kalau begitu dosaku ambil, berikan kepada dia. Dosaku ambil ya Allah, berikan kepada dia. Nah, ini sebelum dilanjutkan, berarti kan orang yang terdolimi kan orang yang beruntung. Nggih napa mboten? Dia nanti di akhirat termasuk orang yang beruntung. Dan orang yang terdolimi itu Nabi katakan di dalam sabdanya yang lain, dakwatul madlum mustajabah. Nabi itu katakan doanya orang yang terdolimi itu mustajab. Jadi kalau kita dalam keadaan didolimi sama orang, itu doanya apa? Mustajab. Itu kesempatan. Nyuwun sewu, jangan doakan mugi-mugi yang dolim niku napa niku keprindes truk misalnya. Eman, kalau doanya seperti itu eman, ini kesempatan, ayo hajatnya diminta sama Allah Ta'ala. Ini doanya mustajab, ini ketika didolim itu doanya mustajab. Ayo yang kepin punya anak soleh solehah, doa minta sama Allah Ta'ala anaknya jadi soleh solehah. Yang kepingin rezekinya diberkahi sama Allah Ta'ala, mumpung lagi didolimi, angkat tangan minta sama Allah Ta'ala rezekinya diberkahi sama Allah Ta'ala. Jangan minta orangnya celaka, iman. Ini mumpung kesempatan, ayo apa yang diinginkan minta sama Allah Ta'ala, karena doanya apa? Mustajab.
Jadi orang yang terzalimi itu di dunia dia beruntung karena doanya mustajab, nanti di akhirat beruntung mendapatkan pahala orang yang berbuat zalim. Nah, iya. Kembali kepada kisah tadi itu. Iya. Ternyata dia masih nuntut, kalau begitu dosaku ambil berikan kepada dia ya Allah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seorang hamba tersebut, wahai hambaku, undur ilas sama, irfa' ra'sak. Allah Ta'ala berkata kepada orang yang terdolimi, wahai hambaku, coba kamu lihat ke arah langit, angkat kepala kamu. Maka ketika itu orang yang terdolimi dia ngelihat ke atas langit. Maka subhanallah, kata Nabi SAW, ketika dia ngelihat ke atas langit, ternyata dia melihat bagaimana itu surganya Allah Ta'ala. Ditampakkan sama Allah Ta'ala indahnya surga yang luar biasa. Singgah sana surga yang indah luar biasa, istana-istana surga yang luar biasa. Maka ketika orang yang terdolimi dia ngelihat surga yang luar biasa, terkesima luar biasa ini orang yang terdolimi. Dia tanya, ya Allah, li ayyi nabiyyin hadha, li ayyi rasulin hadha, li ayyi syahidin hadha, li ayyi siddiqin hadha. Ya Allah, ini surga yang indah luar biasa. Untuk nabi macam apa ya Allah? Untuk rasul siapa ya Allah ini surga ini? Kok indahnya luar biasa? Untuk orang yang mati syahid seperti apa ya Allah? Untuk kekasihmu yang mana ya Allah? Tanya ini orang kepada Allah Ta'ala. Maka Allah menjawab, hadhil jannah liman yamliku tsaman. Ini surga yang boleh masuk ke dalam surga yang kamu lihat ini, yang indahnya luar biasa ini, yang boleh masuk ke dalam surga adalah orang yang bisa membayarnya, adalah orang yang bisa membayarnya, yang punya tiket, yang bisa beli tiket boleh masuk, kata Allah Ta'ala. Ya, maka ketika itu ini hamba tanya, wa may yamliku tsaman, siapa yang punya harganya, siapa yang punya tiketnya ya Allah? Allah Ta'ala menjawab, kamu punya tiketnya. Apa ya Allah tiketnya? Bi afika an akhika hadha, kamu boleh masuk ke dalam surga yang indah seperti ini dengan cara maafkan kesalahan saudara kamu, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Nah, saya mau tanya, kira-kira masih nuntut apa maafkan ini? Nah, masih nuntut atau maafkan ini? Masih nuntut apa maafkan ini? Nek masih nuntut ya berarti napa niki orang bodoh namanya ini. Ya, nek dia nuntut bisa jadi tidak masuk surga, amalnya tidak cukup ngantarkan masuk dalam surga. Tapi ketika itu dia mengatakan, ya Allah, kalau begitu saya maafkan kesalahannya. Inni samahtuhu, sesungguhnya aku ya Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahannya ya Allah. Maka setelah dia ucapkan kalimat maaf, Allah Ta'ala berkata, kalau begitu masuk kamu ke dalam surga. Ya, masuk kamu ke dalam surga. Kemudian Allah berkata, alhamdulillah, masuk kamu ke dalam surga, tapi jangan lupa saudaramu gandengan sekalian. Nah, temanmu ini, saudaramu ini gandengan sekalian masuk ke dalam surga. Akhirnya gandengan tangan masuk ke dalam surga. Ini yang membuat Nabi tersenyum ini. Awalnya geger, akhirnya apa nih? Awalnya geger, akhirnya gandengan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Iya. Ini berarti yang bejo orang yang terdolimi atau orang yang dolim juga ini? Nah, pripun nih? Nah, iya, nah, orang yang dolim, orang yang rugi. Ini ketika itu orang yang berbuat dolim, masya Allah, dapat rahmatnya Allah berkat orang yang terdolimi. Dapat syafaat daripada orang yang dia dolim. Ini kita yang bejo. Lah, ini riwayat ini bisa kita ambil hikmah di antaranya. Orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain, maka nanti akan masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Nah, jadi kalau kepingin masuk dalam surga, pinter-pinter ngasih maaf orang berbuat salah. Iya. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, iya, apa itu? Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dia bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi dia juga bisa mengajak orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niki lho bejonya orang kalau suka ngasih maaf itu seperti itu. Mulia, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Terakhir, ini tinggal berapa menit nih Pak? Ini 6 menit 3 menit nih. 6 menit atau 3 menit nih. Nah,
Nah, niki pas terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi itu pernah tanya sama para sahabat. Iya, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa seperti Abi Dhamdham? Nah, ya, siapa di antara kalian yang bisa seperti Abi Dhamdham? Tanya Nabi SAW. Sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, wa man huwa Abu Dhamdham? Siapa itu Abu Dhamdham? Abu Dhamdham ini nama orang ini. Nabi tanya sama para sahabat, siapa yang bisa seperti Abi Dhamdham kalian ini? Sahabat tanya, siapa itu Abu Dhamdham ya Rasulullah? Nabi beliau menjawab, Abu Dhamdham itu orang biasa. Dia seorang laki-laki biasa. Yusalli ka salatikum. Dia ngerjakan salat seperti salatnya kalian. Dia ibadah seperti ibadahnya kalian. Tapi Abu Dhamdham itu punya kemuliaan, punya keistimewaan. Apa keistimewaan Abu Dhamdham? Yubahillahu bihi malaikatah. Abu Dhamdham niku setiap hari dibanggakan sama Allah di hadapan para malaikat. Abu Dhamdham itu setiap hari dibanggakan sama Allah di hadapan para malaikat. Allah itu sering nyebut namanya Abu Dhamdham di hadapan para malaikat, dipuji habis-habisan sama Allah Ta'ala. Istimewa napa mboten? Istimewa napa mboten? Yang banggakan Gusti Allah dibanggakan di hadapan para malaikat. Iya. Ketika itu Nabi SAW beliau mengatakan, yang menjadikan Abu Dhamdham itu dapat keistimewaan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, apa itu? Setiap hari ketika Abu Dhamdham itu bangun dari tidur, ketika di pagi hari bangun tidur, Abu Dhamdham itu ngangkat kedua tangan, beliau berdoa, Allahumma inni qad tasaddaqtu bi'irdi ala kulli man dhalamani. Abu Dhamdham itu saben pagi hari bangun tidur, dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku Abu Dhamdham telah mensedekahkan harga diriku kepada setiap orang yang berbuat zalim kepadaku. Siapapun orang di hari ini yang berbuat zalim kepada saya, ya Allah, saya maafkan dan saya janji tidak akan nuntut nanti di akhirat. Siapapun orang yang berbuat zalim kepadaku di hari ini kan bangun tidur ini, berarti orang yang zalim sudah ada belum ini? Belum ada orang yang berbuat zalim, tapi dia sudah berjanji, siapapun orang yang berbuat zalim kepadaku di hari ini, tak maafkan dan saya janji tidak akan menuntut ada di akhirat nanti. Tak tuntut, tak maafkan ya Allah, tak ridhoi. Masya Allah, luar biasa napa mboten niki? Nah, ini belum ketemu sama orang yang jahat sudah napa niki? Maafkan. Setiap hari seperti itu. Itulah yang menjadikan Abu Dhamdham itu mendapatkan keistimewaan, setiap hari dibanggakan oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat. Masya Allah. Lagi kinten kula sedaya niki saged niru Abu Dhamdham napa mboten? Napa? Pripun niki? Ini yang ngomong sama yang dengar kinten-kinten bisa niru Abu Dhamdham napa mboten niki? Masya Allah. Kita ini kan kadang-kala kalau maafkan orang, zahirnya maafkan, tapi hati ini napa niki? Wah, grundel. Nyuwun sewu, hati ini kayak kocok. Nek wis pecah mau dilem tetep napa niki? Masih beretnya masih kelihatan. Cacatnya masih napa? Kelihatan. Niku lah atine kula jenengan. Tapi nek atine tiang-tiang soleh niku kalau maafkan hilang total. Ya, hilang napa? Hilang total. Loh niki lho orang-orang yang dimuliakan sama Allah Ta'ala. Makanya banyak orang itu yang derajatnya diangkat sama Allah Ta'ala berkat napa? Pandai-pandai memaafkan kesalahan orang lain, derajatnya diangkat sama Allah Ta'ala. Nah, ini juga pelajaran. Kalau jenengan niku harus napa niku sering-sering minta maaf. Jangan minta maaf niku nek ben bakdo mawon nggih. Nek pas lebaran minal aidin wal faizin, kalau ada salah dimaafi, tapi besok ya nyaci ya ngerasani lagi, ya bukan seperti itu. Nah, ya, jangan sampai kita itu meninggal dalam keadaan punya dosa kepada orang. Karena orang kalau dia meninggal punya dosa dengan orang lain, maka wal iyadzubillah min dzalik, bisa jadi surga itu tertutup untuk dia. Nah, ya naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi insyaallah sedaya kula jenengan dijadikan kalian Gusti Allah Taala sebagai orang-orang yang pandai meminta maaf,
dan pandai memberikan maaf. Amin amin ya rabbal alamin. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.